Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Muhajirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Muhajirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita di yaumil mizan. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat pada dua waktu yang dingin, maka baginya adalah surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan salat bardain, dua waktu salat yang dingin, adalah salat subuh dan salat asar. Semoga salat subuh yang baru saja kita tunaikan, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis yang telah kami bacakan tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini topik yang diminta oleh takmir kepada kami, yang diberikan kepada kami adalah sikap ahlus sunnah wal jamaah kepada penguasa, kepada ulil amri.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan materi ini lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada umat ini dengan dua wasiat. Saya ulang. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada umat ini dengan dua wasiat. Wasiat yang pertama disebut dengan wasiatul khassah, dan wasiat yang kedua disebut dengan wasiatul ammah. Wasiat yang pertama adalah wasiat khassah, yaitu wasiat khusus. Wasiat yang kedua adalah wasiatul ammah, wasiat umum, global, mujmal, umum. Apa itu wasiat khusus? Apa itu wasiat umum? Wasiat khusus adalah wasiat yang Allah berikan kepada nabi tertentu, rasul tertentu, dan untuk anak keturunan tertentu. Tidak semua disebutkan oleh Allah. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan Allah berwasiat kepada nabi tertentu, rasul tertentu, anak keturunan tertentu? Tidak semuanya Allah berikan wasiat. Dalilnya bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Ayatnya adalah ayat yang ke-132. Mari kita dengarkan bersama Al-Baqarah ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, silakan terjemahnya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Apa wasiat yang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berikan kepada anak-anaknya Ismail dan Ishak? Lanjut. Demikian pula Yakub. Apa juga yang telah disebutkan oleh Yakub alaihi salam kepada anak keturunannya? Silakan. Ibrahim berkata, Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Allah telah pilihkan agama ini untuk kalian. Maka wasiatnya, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Inilah yang disebut dengan wasiat khassah, khusus untuk Nabi Ibrahim dan anak keturunannya, untuk Nabi Yakub dan anak keturunannya. Yakub ini Bapak Ibu sekalian, yaitu Israel ya. Israel ya. Sehingga makanya kita hati-hati ketika menyebut kata Israel selalu dengan kalimat negatif. Hati-hati, karena ini nama seorang nabi. Seperti mengatakan Israel biadab, Israel telah membombardir Palestina, Gaza. Jangan Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang terjadi di Palestina murni Yahudi, bukan Israel. Israel ini Yakub alaihissalam. Sebab ketika Nabi SAW itu masih hidup, Nabi SAW mengambil perjanjian kepada orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi mengatakan, hal ta'lamuna anna Israila Yakub. Apakah kalian mengetahui, meyakini bahwasanya Israel itu adalah Yakub alaihissalam? Maka orang Yahudi mengatakan, bala syahidna, tentu kami bersaksi Israel itu Yakub. Hanya saja orang Yahudi tidak mau disalahkan PBB, dia tidak mau disalahkan oleh seluruh dunia yang ada di muka bumi ini, maka dia memakai tebeng, yaitu nama seorang nabi yang mulia. Dia ada di balik layar itu. Padahal itu kerjaan Yahudi.
yang menyengsarakan yaitu rakyat Palestina Gaza. Oleh karena itu kita katakan saja Yahudi yang punya kerja, bukan Israel. Israel adalah Yakub. Hati-hati kalau mengatakan Israel biadab, naudzubillah. Ini nama nabi yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu Yakub alaihissalam. Kembali ke materi kita, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah wasiat khusus. Apa wasiat khususnya? Jangan mati kecuali dalam beragama Islam, memeluk Islam. Mari kita dengarkan bersama yang kedua, wasiat ammah, wasiat umum. Tidak hanya pada nabi tertentu, rasul tertentu, dan keluarga tertentu, anak keturunan tertentu. Tidak. Semua orang yang beriman terkena wasiat ini. Mana dalilnya wasiat yang umum ini global? Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran, dan saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal. Bahkan tadi pada saat muqaddimah kajian saya sudah saya bacakan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 102. Allah berfirman, Ali Imran 102. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Wasiatnya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-132, ayatnya berbunyi fala tamutunna, menggunakan huruf fa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di surat Ali Imran yang baru saja kita dengarkan ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ujungnya kesimpulannya, dua wasiat ini, baik wasiat yang khusus maupun wasiat yang umum, intinya sama. Jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim, beragama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kita mati dalam keadaan Kristen. Allah tidak menghendaki kita mati dalam keadaan Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, Yahudi. Allah memerintahkan kita jangan mati kecuali Muslim, dalam keadaan seorang Muslim. Dua ayat. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya masalah ini bukan hanya ayat Al-Quran. Bahkan bisa kita lihat di dalam doa-doa Nabi. Yang intinya adalah isi dari beberapa doa yang akan kami bacakan ini. Kita minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Muslim. Coba saya akan tunjukkan di antaranya ini. Sebelum hadis ya, sebelum doa Nabi. Coba dibuka surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat nomor 12, ayatnya ayat 101. Mari kita dengarkan. Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada Allah, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan Islam. Nabi Yusuf. Mari kita dengarkan surat nomor 12 Yusuf ayatnya 101. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Silakan. Ya Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan. Terus. Dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Belum poinnya. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Poinnya. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Itulah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Wafatkan aku dalam keadaan beragama Islam.
lanjut. Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang solih. Baik, ini baru ayat Quran. Hadis Nabi banyak Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah yang Nabi ajarkan di dalam kumpulan doa-doa yang sahih. Bisa kita lihat di dalam buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid Jawaz hafizahullah ta'ala. Sebagaimana buku yang saya pegang ini, kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kita bisa lihat di sini, yaitu di antaranya Nabi mengajarkan doa yang berbunyi Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira ghazaya wala maftunin, yang artinya ya Allah, wafatkan dan hidupkan kami dalam keadaan muslim, serta pertemukan kami dengan orang-orang saleh dan dalam keadaan tidak terhina dan tidak pula terfitnah. Tuh, berarti minta diwafatkan, dihidupkan dalam keadaan muslim. Ada lagi doa, yaitu doa yang Nabi ajarkan lagi. Nah, kita bisa lihat ini, yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Bunyi doa ini bagus. Allahumma hfadni bil islami qa'iman wahfadni bil islami qa'idan wahfadni bil islami raqidan. Artinya, ya Allah, peliharalah diriku dengan Islam ketika sedang berdiri. Peliharalah diriku dengan Islam ketika sedang duduk, dan peliharalah diriku dengan Islam dalam keadaan tidur. Apapun kondisinya, maka jadikan aku sebagai seorang muslim. Pertanyaannya, kenapa harus Islam? Nah, ini sebentar lagi kita akan masuk. Kenapa harus Islam? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita tentang keistimewaan, keindahan, kesempurnaan agama Islam. Bahkan kita saja diperintahkan oleh Allah agar wafat dalam keadaan muslim, beragama Islam. Pertanyaannya, kenapa? Apa alasannya? Dari sekian banyak alasan, Bapak Ibu sekalian, maka salah satu, ternyata Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Anbiya, surat nomor 21. Ayatnya ayat 107. Saya yakin Bapak Ibu pada hafal. Allah Ta'ala berfirman, Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Silakan. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Duh, bayangkan. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahkan Bapak Ibu di dalam hadis riwayat Bukhari, sayang kitabnya tidak saya bawa ini, dalam Sahih Bukhari dicetakan terjemahan ini ya, yaitu disebutkan di hadis yang ke-206 dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah bu'istu ilan nasi ammah. Tuh, jelas sekali. Kata Nabi, nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi lebih merinci, aku diutus oleh Allah untuk seluruh bangsa, baik yang berkulit merah maupun berkulit hitam. Berarti ini menunjukkan kepada kita Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Namanya saja alamin, ya bentuknya jamak Bapak Ibu. Bukan hanya alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan dan yang lainnya. Semuanya mendapatkan rahmat dalam Islam. Mohon maaf ini, mohon maaf.
Saya pertama kali ngisi kajian di Masjid Muhajirin ini adalah saat Idul Adha waktu itu. Bapak Ibu mungkin masih ingat, luar biasa Islam memperhatikan masalah hewan. Makanya betul Islam itu memberikan rahmat kepada seluruh alam. Salah satunya alam hewan. Terhadap hewan yang akan kita sembelih. Tidak boleh menyembelih di depan hewan-hewan yang akan kita sembelih. Menajamkan pisaunya tidak boleh di depan hewan yang akan kita sembelih. Tidak boleh menguliti hewan di depan teman-temannya yang lain. Loh, bayangkan, luar biasa Islam ini memberikan rahmat untuk hewan. Ya. Bukan hanya hewan Bapak Ibu, termasuk orang kafir pun mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu apa Ustadz? Apa buktinya? Apa buktinya orang kafir mendapatkan rahmat? Maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau nabi-nabi terdahulu, orang kafir di zaman nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka azab yang Allah timpakan kepada mereka kontan, langsung. Begitu umatnya tidak taat, maka Allah kirimkan azab langsung. Seperti yang dibaca imam kita tadi, yaitu surat Hud kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat Hud, cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam, di mana semua pengikut Nuh masuk dalam kapal kecuali anaknya. Makanya Nuh berkata kepada anaknya, ya bunai irkab, wahai anakku, naiklah engkau ke atas kapal ini. Bayangkan, jadi umat-umat yang terdahulu kalau nggak taat langsung azab. Umatnya Nabi Musa alaihissalam, siapa? Fir'aun dan bala tentaranya habis, tenggelam. Umatnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad, Allah kirimkan topan, angin topan 7 hari 8 malam ya, 7 malam 8 hari kalau nggak salah ya. Lalu kemudian setelah itu umatnya Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud, Allah timpakan kepada mereka petir guntur sehingga mereka mati bergelimpangan, gosong. Lu coba. Umatnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom, negeri mereka langsung dibalik oleh Allah. Yang atas dipindah ke bawah, yang bawah ke atas. Dan negeri mereka dihujani dengan batu dari neraka Sijil. Lu coba Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kalau nabi-nabi sebelumnya itu azabnya kontans. Begitu tidak taat kepada Allah, langsung Allah kirimkan azab. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beda. Siksaan untuk mereka ditunda. Kapan? Nanti di hari kiamat. Makanya Bapak Ibu jangan kaget, mereka umat Nabi Muhammad SAW yang menyekutukan Allah, melakukan kesirikan, seperti mereka meyakini Trinitas, Tuhan itu ada 3. Mereka meyakini ada Tuhan Bapa dan seterusnya. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Apakah sekarang Allah timpakan azab? Enggak, sama Allah ditunda nanti di hari kiamat. Inilah bentuk rahmatnya Islam kepada mereka, orang-orang kafir. Inilah bentuk rahmatnya, yaitu diutusnya Nabi, yaitu pada umat ini. Siksaan mereka ditunda oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau nabi-nabi sebelumnya itu langsung dibayar kontan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwasanya Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin. Salah satunya adalah Islam memberikan rahmat kepada penguasa pemimpin yang zalim. Islam memberikan rahmat kepada penguasa pemimpin ulil amri yang zalim kepada rakyatnya. Apa bentuknya? Baik, saat ini kami akan sampaikan satu persatu Bapak Ibu sekalian. Namun perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, yaitu bahwasannya ini semua adalah bentuk rahmatnya Islam kepada mereka. Dan kita sebagai orang yang beriman harus mengikuti apa yang Nabi perintahkan. Mari saya akan tunjukkan satu persatu bagaimana sikap Ahlussunnah kepada penguasa, tanda kutip penguasa yang zalim. Apa salah satu bentuk rahmatnya Islam kepada mereka pemimpin yang zalim? Banyak Bapak Ibu. Di antaranya adalah yang bisa kami sampaikan ada 7. Ada 7. Yang pertama,
Yang pertama ini, yang pertama. Bahwasannya yang pertama disebutkan sikap seorang muslim mukmin ahlus sunnah terkait dengan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, maka yang Nabi ajarkan ada 7. Yang pertama adalah, yang pertama adalah tetap mentaatinya dengan mentaati semua kebaikan yang dia perintahkan dan tidak mentaati semua kesalahan atau kezaliman. Nah, jadi mentaati apa yang memang itu baik. Ya, karena apa? Karena taat kepada ulil amri, taat kepada orang tua, taat kepada suami, maka ada syaratnya. Ada syaratnya. Selama yang diperintahkan itu baik, maka kita mengikutinya. Selama yang diperintahkan itu tidak baik, maka kita tidak boleh mengikutinya. Adapun mentaati Allah dan Rasulnya biduni syarat, tanpa syarat, sami'na wa ata'na. Jadi saya ulang ya, mentaati ulil amri, mentaati suami, mentaati orang tua, mentaati ulama atau ustadz, ada syaratnya. Selama perintahnya itu baik, sami'na wa ata'na. Tapi selama perintahnya itu melanggar, maka tidak boleh kita taati. Adapun mentaati Allah dan Rasulnya tanpa syarat, nggak pakai syarat, sami'na wa ata'na, apa yang diperintahkan. Salah satunya ini. Apa itu? Sikap ahlus sunnah kepada penguasa, tanda kutip penguasa yang zalim. Yang pertama adalah yaitu dengan mentaatinya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam hadis riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim. Tapi ini nomor asli ya, nomor asli ini. Nomornya adalah nomor 1847. 1847. Saya bacakan ya sambil dicari. Dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Oh ini, perhatikan Bapak Ibu. Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wala yastannuna bisunnati. Kata Nabi, akan ada setelah aku para pemimpin atau penguasa yang mereka tidak melaksanakan petunjuk dan juga tidak melaksanakan sunnahku. Tapi sudah katakan, akan muncul nanti penguasa yang mereka ketika memimpin tidak memakai petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Kata Nabi, akan ada di tengah-tengah mereka nanti sejumlah penguasa. Penguasa itu hatinya hati setan, tapi raganya wujud manusia. Wih, akan muncul nanti kata Nabi. Akan muncul nanti di akhir zaman pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan, jasadnya jasad manusia. Kata Nabi. Jadi akan muncul penguasa yang berhati syaitan, tapi raganya berwujud manusia. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu an bertanya, nih perhatikan, kalau muncul pemimpin kayak begini, hati setan loh ini, hatinya setan loh ini, wujudnya manusia tapi hatinya setan. Apa katanya Hudzaifah radhiyallahu an? Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang harus kami perbuat wahai Rasulullah jika kami menjumpai pemimpin seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'u wa tuti'u. Ya. Tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in dhuriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Kata Nabi. Nabi bersabda, hendaklah engkau mendengar dan taat kepada penguasa tersebut meskipun mereka memukul punggungmu dan mengambil merampas hartamu, tetap dengar dan taat. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat.
Sekalipun dia mendolimi kita. Urusan dosa, urusan dia sama Allah. Kebijakannya menyengsarakan rakyat. Urusan dia sama Allah. Urusan kita taat. Ini perintah Nabi nih. Ini loh bentuk rahmatnya Islam untuk mereka pemimpin zalim. Kita lanjutkan ini ya Bapak Ibu. Dalil yang lain. Wah, yang tidak kalah horornya ini Bapak Ibu sekalian. Dalil yang lain adalah riwayat Ahmad. Riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Naam. Dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Hadis nomor 36.450. Dalam riwayat yang lain dari sahabat yang sama, Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, merinding saya kalau baca ini. Kata Nabi SAW, fa in ra'aita yauma idzin khalifatallahi fil ardi falzamhu wa innahaka jismaka wa akhadha malaka. Jika pada masa itu engkau menjumpai penguasa di muka bumi ini, maka hendaklah engkau komitmen taat dengan penguasa tersebut. Meskipun dia membuat kebijakan yang membuatmu badanmu kurus, kering, dan merampas hartamu. Meskipun kebijakannya membuat kau jadi kurus, kering, semua pada mahal. Mau beli ini mahal, semuanya repot. Kau tetap dengar dan taat. Ya apa ini? Diteruskan tadi ini. Terus. Ya apa ini? Anda salah orang undang saya ini, salah orang. Saya bukan orangnya Jokowi, bukan. Saya bukan orangnya Pak Jokowi, bukan. Tapi saya menjelaskan apa yang Nabi sabdakan, sikap Ahlussunnah. Karena temanya yang diminta ini, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Islam memberikan rahmat kepada penguasa zalim. Baik penguasa yang tanda kutip berbuat kezaliman. Siapapun mereka ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang pertama, tetap dengar dan tetap taat sekalipun membuat badanmu kurus dan merampas hartamu. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sikap Ahlussunnah kepada pemimpin penguasa yang dirasa zalim oleh rakyat. Yang kedua, jangan mempopulerkan keburukan penguasa dan menyebar-nyebarkan kejelekan penguasa di atas mimbar, medsos, media sosial dan lain-lain. Namun nasihatilah mereka dengan cara yang Nabi ajarkan. Wah, boleh namanya dihina. Nggak boleh namanya dicaci maki di atas mimbar, di atas podium, di ceramah-ceramah, khutbah-khutbah. Bahkan di media sosial, fotonya, gambarnya, videonya, cuplik sana, cuplik sini. Bayangkan, nggak boleh. Apalagi beliau seorang muslim, penguasa. Tersebut penguasa muslim. Islam loh ini. Dan hartanya, mohon maaf Bapak Ibu, kehormatan darah seorang muslim, ini saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya di Lamongan. Hartanya seorang muslim, darahnya seorang muslim itu lebih agung di sisi Allah daripada Ka'bah. Daripada Ka'bah. Nabi SAW ketika tawaf, Nabi berkata kepada Ka'bah. Saya bacakan ya, disebutkan kalau nggak salah dalam Sahih Targhib wa Tarhib, itu jilidnya jilid 4. Nabi SAW mengatakan, betapa harumnya engkau wahai Ka'bah, betapa mulianya engkau wahai Ka'bah, betapa agungnya dirimu engkau wahai Ka'bah. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di genggaman Allah, sesungguhnya darah seorang muslim, harta seorang muslim, kehormatan seorang muslim jauh lebih agung di sisi Allah daripada engkau wahai Ka'bah. Ka'bah lo ini masih lebih berharga. Jangan diambil hartanya, jangan dibegal, jangan dikorupsi hartanya, jangan diambil, jangan dirampok, jangan disakiti, jangan kau zalimi, dan jangan kau ghibah, membicarakan aibnya. Muslim dia. Hati-hati, penguasa ini muslim. Hartanya, kehormatannya lebih agung di sisi Allah. Bahkan kata Nabi SAW disebutkan dalam riwayat yang sahih, andai kata dunia ini, seluruh permukaan dunia dan seluruh penghuni langit sepakat untuk menghilangkan, merusak kehormatan seorang muslim, niscaya Allah akan masukkan dunia dan langit
yaitu ke dalam bumi dan langit ini, ke dalam neraka. Saking besarnya kehormatan seorang muslim. Jangan dihina, jangan disakiti. Ya, tolong, apalagi ini ulil amri. Jangan mempopulerkan keburukan penguasa dan menyebut-nyebut kejelekan penguasa di atas mimbar, media sosial dan lain-lain. Namun nasihatkan mereka dengan cara yang Nabi ajarkan. Dalilnya hadis riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah nomor 10.976 nomornya. Saya bacakan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdilahu ala niyatan." Artinya, barang siapa yang ingin menasihati penguasa dalam suatu perkara, maka janganlah dia menasihati secara terang-terangan. Jangan demo. Jangan demo. Kalau ingin menasihati penguasa, jangan membuat kemudorotan yang berikutnya. Nasihatilah dia, yaitu dengan tidak terang-terangan. Walakin liyakhud biyadi fayakhluwa bihi. Akan tetapi ambillah tangannya dan menyepilah berdua dengannya. Fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad addalladzi alaihi lahu. Jika penguasa itu menerima nasihatmu, itulah yang diinginkan. Jika tidak, maka dia telah menunaikan kewajibannya, gugur kewajiban. Jadi caranya adalah sampaikan, kita punya wakil. Sampaikan, datang bukan dengan demo. Karena demo ini bukan dari Islam, Bapak Ibu sekalian. Demo ini bukan solusi tapi polusi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampaikan bahwasanya ini kebijakannya begini, kami begini, keberatan begini. Sampaikan. Perkara itu diterima, itu baik. Jika tidak diterima, maka ya sudah gugur kewajiban, maka kita harus taat, mendengar dan taat. Perkara itu dirasa zalim, urusannya nanti di hari kiamat. Selesai. Itu ya. Bahkan disebutkan di dalam, ada An-Nasai ya, bisa dibuka enggak An-Nasai? Enggak bisa. An-Nasai. Nomornya saya kasih 2 nomor. Oh enggak bisa di situ ya. An-Nasai nomornya 4209, 4209 Bapak Ibu. Yaitu dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda dzi sultanin jair." Apa kata Nabi? Sebaik-baik jihad yang paling baik ini. Jihad yang paling baik adalah kalimat-kalimat kebenaran, mengungkapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Di sisi, tolong digarisbawahi, penguasa yang zalim, bukan di depan umum, bukan. Jadi jihad yang paling afdol itu adalah dekat sama penguasa, terus kemudian menasihati. Anda, kebijakan Anda itu begini. Itu yang paling afdol, jihad paling afdol. Kalau tidak mampu, kita punya wakil, sampaikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang nomor 2. Nomor 3 Bapak Ibu sekalian, sikap Ahlussunnah kepada penguasa yang zalim sebagai bentuk rahmat untuk mereka, rahmatnya Islam untuk mereka. Yang ketiga adalah doakan para pemimpin. Doakan para pemimpin dan penguasa kita dengan doa kebaikan. Dengan doa kebaikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau berkata, seandainya aku mengetahui bahwasanya aku memiliki doa yang mustajab, yang akan segera dikabulkan oleh Allah. Kata Fudail bin Iyad ya. Andai kata aku tahu aku memiliki doa yang mustajab, maka akan aku gunakan doa itu untuk mendoakan penguasa. Saya mau tanya jujur Bapak Ibu, jangan ada dusta di antara kita. Panjenengan dalam sehari berapa kali mendoakan Pak Jokowi? Itu aja, mau tanya saya. Sudah, berapa kali dalam sehari mendoakan ulil amri? Mana lebih banyak doa atau cacian? Begitu dengan berita tepak itu anu, apalagi ada yang ngomporin. Nggak boleh. Maka katakan, nggak boleh. Ya, seperti itu.
Maka ini sikap Ahlussunnah, jangan menghibah. Muslim loh ini, Muslim. Jangan lihat penguasanya, dia Muslim. Jangan menghibah, jangan membicarakan aibnya. Apalagi dia penguasa, maka jangan dijelek-jelekan. Baik ya, ini nomor 3. Yang nomor 4, siapkan Al-An'am nanti ya. Yang nomor 4, nah ini kadang-kadang kan rakyat itu suka nyalahkan pemimpin. Bapak Ibu harus tahu, yang nomor 4 ini adalah, ingat, kezaliman pemimpin adalah karena kezaliman rakyat. Iya. Pemimpin yang adil dan pemimpin yang baik hanya bisa kita dapatkan jika rakyatnya berbuat baik. Sebaliknya, jika rakyatnya rusak, berbuat kezaliman, maka Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang rusak, pemimpin yang zalim juga. Loh, berarti kalau begitu pemimpin itu cerminannya rakyat. Iya. Jangan harap kita dapat pemimpin yang soleh kalau kita masih berbuat zalim. Loh, jadi bukan karena pemimpin zalim akhirnya rakyat, bukan. Allah berikan kepada kita pemimpin soleh kalau rakyatnya soleh. Allah berikan kita pemimpin yang zalim kalau rakyatnya zalim. Lu ada dalilnya? Ada, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Coba dibuka Quran surat nomor 6 Al-An'am ayatnya 129. Surat nomor 6 Al-An'am ayatnya 129. Allah Ta'ala berfirman, Al-An'am ya 129, pendek ayatnya. Silakan. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain. Bukan teman, pemimpin itu yang benar. Ulang lagi. Dan demikian kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Disebabkan apa yang mereka usahakan. Nah, jelas sekali, Bapak Ibu sekalian. Jelas sekali bahwasannya kezaliman pemimpin adalah karena kezaliman rakyat. Allah tidak akan pernah memberikan kepada kita pemimpin yang soleh selama kita masih bergelimang dengan yang namanya kezaliman. Ya, jadi ini yang nomor 4. Makanya jadilah rakyat yang soleh, maka Allah akan berikan kepada kita pemimpin yang soleh. Itu ya. Baik, ini yang nomor 4. Yang nomor 5. Nomor 5 adalah sabar. Sabar. Lombok mahal, sabar. Bensin naik, sabar. Semuanya mahal, sabar. Kenapa? Coba dibuka Sahih Muslim yang saya bawa itu. Nomornya 1816, 1816. Nomor aslinya 1849. Nomor aslinya yang kita baca ini cetakan terjemahan Muslim 1816. Aslinya 1849. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, silakan. Rasulullah SAW bersabda, isinya, siapa melihat amir atau pembesar negeri melakukan suatu tindakan yang tidak disukainya, hendaklah ia bersabar. Duh, jelas sekali. Ya. Apabila ada amir, pemimpin di suatu negeri yang tindakan kebijakannya yaitu tidak disenangi oleh rakyatnya, menyusahkan rakyat, dirasa zalim ini, dirasa zalim. Kata Nabi, sabar. Bukan berontak, bukan melakukan kudeta, bukan, sabar. Lanjut, teruskan. Karena siapa yang memisahkan diri dari jamaah walaupun hanya sejengkal, maka lalu dia mati, maka matinya sama dengan mati jahiliyah. Baik, maksudnya mati jahiliyah bukan berarti keluar Islam kafir, bukan.
Yang dimaksud dengan mati jahiliyah adalah mati dengan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Jadi dalam hal ini sabar, ya, terutama ibu-ibu, ya. Kalau ketemu dengan ibu-ibu yang lain, ya semua pada mahal, ya. Tolong sabar, menahan diri, jangan menggunjing ulil amri. Ya, jangan menggunjing ulil amri. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya nggak sekali dua kali kalau ada acara pertemuan keluarga diundang untuk ngisi kajian pertemuan keluarga. Belum kajian mereka kumpul-kumpul, saya dengarkan aja. Bahas masalah ini, semuanya gunjing ulil amri. Ya, gunjing ulil amri. Saya diem aja, terus saya tanya sama mereka, panjenengan tinggal di mana? Oh saya Ustaz Jogja. Oh iya, kalau Bapak, oh ini jauh lagi Ustaz, ini Ustaz. Mana gitu ya, satunya lagi, jauh lagi, satunya lagi. Itu, oh Masya Allah jauh ya, saya bilang. Jauh ya tempat tinggalnya. Sampai ke Surabaya ini berapa lama? Wah sekarang ini Ustaz, tol ini cuma 2 jam nyampe Ustaz. Anda harus berterima kasih sama Jokowi. Anda zalim, melakukan kezaliman. Dia seorang muslim, tidak boleh digunjing, tidak boleh kehormatannya Anda rendahkan, nggak boleh. Apalagi penguasa, sabar. Kalau memang ada kebijakannya dirasa rakyat kurang, yaitu tepat, sabar. Baik, ini nomor 5. Nomor 6. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Yang nomor 6 ini ya, rakyat tidak perlu khawatir, nggak usah khawatir. Rizki kita ini tidak diatur oleh undang-undang. Rizki kita ini diatur oleh Allah Azza wa Jalla, bukan undang-undang, bukan. Bapak Ibu sekalian, mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Saya yakin Bapak Ibu hafal kok, surat At-Tolak ayat 2-5. Jadi nggak perlu kita itu melakukan cara-cara yang seperti mengganggu kepentingan umum di jalan, buat macet, demo di mana-mana. Nggak perlu. Karena rizki kita tidak diatur undang-undang. Rizki kita ini yang ngatur Allah. Sehingga taatilah Allah, Allah akan berikan rizki. Janjinya Allah, kita kurang yakin sih sama janjinya Allah. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan way out, jalan keluar, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lo jelas? Cukup belum? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Ini janjinya Allah. Yang penting bertakwa. Lah Anda melakukan kezaliman, masalahnya bagaimana Allah berikan rizki. Bertakwa kepada Allah, penuhi perintah Allah, jauhi semua larangan Allah, jangan berbuat zalim. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cukup? Belum. Apa kata Allah ayat terakhirnya, At-Tolak ayat 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan pahala ganjaran untuknya. Itu janji untuk mereka yang bertakwa. Bahkan bukan hanya itu, coba dibuka surat 7 ayat 96. Nanti dibaca sendiri ya, surat 7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Ketemu Pak Didi? Coba surat 7 ayat 96. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Ayo, silakan. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, lanjut, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Loh coba, kalau penduduknya iman dan takwa, Allah akan berikan berkah dari langit dan dari bumi. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dimiliki sama Saudi? Apa? Sumber daya alamnya, wah ya luar biasa, lebih luar biasa Indonesia daripada mereka. Kita ini, Indonesia ini, Allahu Akbar, sumber daya alamnya luar biasa. Sampai ada istilah gemaripah
Lojinawi, kan begitu ya, toto tentrem, kan gitu. Sampai ada istilah kayu ditancapkan di bumi Indonesia jadi pohon, saking suburnya tanah. Ya seperti itu. Kalau di Saudi, pohon Anda tancapkan jadi kayu kering. Tapi lihat negerinya berkah. Negerinya berkah. Kenapa? Karena penduduknya beriman, bertakwa, menjauhi semua perbuatan syirik, sholat on time, tepat waktu. Waktunya adzan tutup semuanya. Kita tidak, Jumatan tetap jalan. Di mana Anda akan kita diberi pemimpin yang saleh. Lawang kita ini zalim. Sholat ya ndak sholat, kadang-kadang sholat, kadang tidak. Waktunya sholat Jumat, aktivitas masih jalan terus. Belum lagi masih melakukan riba dan seterusnya. Ya, belum syiriknya ini, belum pesugihannya, belum perdukungannya. Di Saudi nggak ada. Macam-macam kayak gini, hukumannya penggal. Nggak ada syirik. Nggak ada yang kayak begini, riba dan seterusnya. Makanya negerinya Allah berikan berkah, padahal sumber daya alamnya tidak semewah seperti negeri kita. Oleh karena itu Allah turunkan berkah dari langit dan bumi kalau penduduknya beriman dan bertakwa. Makanya ini yang nomor 6 tidak perlu khawatir. Saya bacakan dalil. Dalam kitab Hilyatul Auliya di juz yang pertama, saya kalau baca ini merinding. Yaitu dari perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita dengarkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Ma min mu'minin wala fajirin illa waqad kataballahu ta'ala lahu rizquhu minal halal." Seorang mukmin dan fajir. Fajir itu orang yang gemar melakukan maksiat, fajir itu. Saya ulang, seorang mukmin dan fajir sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah dari yang halal. Orang mukmin dikasih jatah rizki halal, orang fajir juga dikasih jatah rizki yang halal. Sama-sama punya jatah rizki ini. Lanjut. Fa in sabara hatta ya'tihi atahullahu ta'ala. Jika orang itu mau bersabar dalam mencari rizki sampai rizki itu diberikan kepadanya, maka niscaya Allah akan memberinya rizki. Asal sabar ya, sabar, cari rizkinya sabar. Maksudnya cari rezeki yang sabar Ustadz, dia tidak melakukan manipulasi, dia tidak makan riba, dia tidak makan haknya orang. Sabar dia, sabar. Ya, sabar. Ya, jadi dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram seperti itu. Tetapi sebaliknya, wa in jazaa fatanawalu syai'an minal haram naqasallahu min rizkihil halal. Namun jika dia tidak sabar mencari rezeki yang halal itu, lantas dia menempuh cara-cara yang haram, maka Allah akan kurangi jatah rizkinya dari yang halal itu. Jadi jatah rizkinya yang halal, yang ngendon di langit, itu sama Allah terus dikurangi, sampai akhirnya habis. Kalau sudah habis, maka waktunya meninggal dunia. Makanya kata Rasulullah, orang wafat itu rizkinya sudah habis. Makanya jangan melakukan maksiat. Maksiat itu, dosa itu bisa mengurangi jatah rizki yang halal yang Allah siapkan untuk kita, terutama dalam masalah rizki. Jadi kalau kerja, mencari rizki yang sabar. Sebab banyak di luar sana orang-orang yang tidak sabar, makan riba, apalagi punya mutu, cari yang haram apa yang halal? Haram. Susah. Cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya, nggak peduli dia, yang penting dapat. Ini dapat dari mana, uang apa, yang penting. Berarti tidak sabar cari rizkinya, nggak sabar, sehingga jatah rizkinya yang halal dikurangi oleh Allah. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita tidak usah khawatir, rizki kita tidak diatur oleh undang-undang kok, ya, tetapi diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Bertakwa saja. Bertakwa, penuhi perintah Allah. Allah akan mudahkan kita dalam mencari rezeki, dan rezeki itu datang dari arah yang tak disangka-sangka. Terakhir yang nomor 7. Yang ketujuh ini Bapak Ibu. Ya, yang ketujuh adalah kaidah fikih mengatakan. Kaidah fikih mengatakan adz-dzararu wala yuzalu bimislihi. Kemudorotan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudorotan yang semisalnya. Kemudorotan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudorotan yang sama. Maksudnya apa? Sabar.
Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, la yajuzu ingkarul munkar bima huwa aksaru minhu. Tidak boleh mengingkari sebuah kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Ini Majmu' Fatawa juz yang ke-14 halaman 472. Maksudnya apa? Demo. Ini sebuah bentuk adalah mengingkari kemungkaran yang menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Mengganggu kepentingan umum, ya. Banyak orang yang tidak dapat akses jalan, yang mungkin dia butuh sekali, yaitu untuk memenuhi hajatnya. Banyak, belum lagi pengerusakan di mana-mana, ketertiban, banyak mudaratnya. Belum lagi laki-laki perempuan campur, belum lagi waktunya sholat duhur, mereka tidak sholat. Terus berteriak-teriak, yaitu dengan mengutarakan apa yang menjadi maksudnya. Waktu sholat asar ditinggalkan dan seterusnya. Belum lagi nadar, dia dalam nadarnya nadar maksiat. Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan mogok makan. Nadar maksiat ini. Nadar itu cuma ada dua. Ada nadar yang halal, ada nadar yang haram. Nadar yang halal adalah nadar yang baik. Contoh, kalau saya nanti sembuh dari sakit, maka saya akan ngasih makan anak yatim. Bagus. Nanti kalau anak saya lulus ujian peringkat pertama, saya akan ngadakan syukuran, bagi-bagi ke anak panti asuhan. Bagus. Tetapi nadar, kalau saya nanti lulus ujian, maka kami akan pesta seks. Nah, kalau nanti tuntutan kami tidak diterima, tidak didengar, maka kami akan bakar diri atau mogok makan. Ini nadar buruk, mudarat. Banyak mudaratnya. Makanya Islam tidak mengenal istilah demo. Islam mengenal musyawarah. Sampai ada surat dalam Al-Quran, surat musyawarah. Surat apa itu? Nah, Asy'ara ya. Asyura apa Asy'ara? Nah, hati-hati ya. Satu artinya syair, satunya musyawarah. Ya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu maka ini perlu diperhatikan. Sebagai penutup, saya akan sampaikan beberapa syubhat yang dilontarkan, bahkan langsung tanya kepada saya. Syubhatnya ini, apa itu? Nah ini, saya tutup kajian kita dengan perkataan ini. Ustadz, sudah jelas-jelas zalim kok Ustadz. Kok masih sibuk taklim, ngaji tauhid? Ya, terus kapan Ustadz turun ke jalannya itu kapan? Ngaji terus. Ngaji, taklim terus. Terus kapan turun jalannya ini ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran ini kapan? Ngaji tauhid terus. Ya. Sudah jelas-jelas zalim kok Ustaz. Kebijakannya mengsarakan rakyat kok. Ya. Maka jawabannya ada 3 Bapak Ibu. Menanggapi saudara kita seperti ini harus sabar juga ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu salafiyun ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Tidak membela dan tidak pula mendukung kezaliman. Tidak membela kezaliman dan tidak mendukung kezaliman. Kenapa? Karena mendukung atau membela kezaliman adalah sebuah kezaliman juga Bapak Ibu. Dalilnya di mana? Coba dibuka Tirmidzi, minta tolong yang sudah di-download Tirmidzinya. Nomornya 2259, 2259. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u, hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara." Silakan, ayo baca. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu ia berkata, iya, Rasulullah pernah pergi bersama kami. Terus? Ketika itu kami berjumlah 9. Terus? Terdiri dari 5 dan 4. Ya. Bagian yang pertama 5 dari bangsa Arab. Terus yang 4? Sedangkan bagian yang kedua atau yang keempat dari Ajam. Yaitu non-Arab. Non-Arab yang 4. Lanjut. Lalu beliau bersabda. Ini perhatikan Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi? Dengarkanlah. Isma'u, hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara. Silakan. Apakah kalian pernah mendengar bahwa sepeninggalku nanti ada amir-amir atau pemimpin? Nanti setelah aku wafat akan bermunculan pemimpin-pemimpin, amir-amir. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim
wa a'anahum ala zulmihim. Silakan. Siapa saja yang bergabung bersama mereka, Siapa yang gabung dengan mereka, masuk ke parlemennya mereka, masuk dalam yaitu anggota mereka, lalu kemudian membenarkan kedustaan mereka, dia diam ketika pemimpinnya melakukan kezaliman karena masuk satu partai dengannya dan seterusnya, diam dia. Bahkan dibela mati-matian kezalimannya. Lanjut. menolong mereka dalam kezoliman, Terus. maka ia tidak termasuk golonganku. Falaisa minni walastu minhu. Aku bukan golongan dari mereka. Mereka bukan umatku, kata Nabi. Maksudnya bukan umatku, Ustaz, kafir? Enggak, tidak mengeluarkan dari Islam. Tidak. Terus kemudian terakhir, Dan aku pun bukan termasuk golongannya. mereka bukan umatku dan aku bukan golongan mereka. Jadi bukan mengeluarkan mereka dari Islam, bukan. Maksudnya itu adalah ancaman keras. Seperti begini, saya kasih perumpamaan. Ada orang tua berkata kepada anaknya. Orang tua berkata, kalau hari raya tahun ini, Idul Fitri, anak-anakku tidak pulang, jenguk mama. Kalau Idul Fitri tahun ini, anak-anaknya mama tidak pulang, maka dia bukan anaknya mama. Difonis gitu. Dudu anakku. Ternyata anaknya ada yang nggak datang. Uzur, apakah anak ini keluar dari nasab? Enggak lah, ya tetap enggak bisa. Wong itu ibu kandung, masa diputus hanya itu aja. Artinya anak tetap anak, orang tua dia memiliki anak dan itu ibunya. Cuman ini ancaman keras, tanda kutip, ancaman keras. Seperti ini Nabi juga mengatakan, dia bukan umatku dan mereka juga bukan dari golonganku. Nah, seperti itu. Jadi tidak dikeluarkan dari Islam karena mereka masih mentauhidkan, baca syahadat. Hanya saja ancaman keras dan dosa besar mengikuti kezaliman mereka. Jadi jelas ya, nomor satu, Salafi tidak mendukung kezaliman. Enggak. Tidak mendukung kezaliman mereka dan tidak yaitu membela kezaliman mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Salafiyun Ahlus Sunnah meyakini bahwa pemimpin yang zalim itu adalah datang dari dosa umat manusia. Makanya kata para alim ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana dirimu, begitulah kepemimpinan diberikan kepadamu. Bagaimana dirimu, maka Allah akan berikan pemimpin kepadamu seperti kondisi dirimu. Seperti itu. Makanya Salafi lebih cenderung dandani umat. Yaitu gimana caranya kita itu rajin ngaji, jadi orang yang soleh, mentauhidkan Allah, tinggalkan kesirikan, tinggalkan semua dosa-dosa. Maka Allah akan berikan hadiah kepada kita pemimpin yang soleh. Seperti itu. Lalu yang terakhir, Salafi, mohon maaf, Ahlus Sunnah sibuk ngaji, mendidik umat, sejatinya adalah untuk mempersiapkan hilangnya pemimpin yang zalim dan memunculkan pemimpin yang adil dan soleh. Disiapkan umatnya dulu, jangan ke atas. Ya, tetapi mulai dari bawah. Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan ajaran yang telah memperbaiki awalnya. Kalau awalnya sudah diperbaiki dengan cara yaitu dikembalikan kepada ajaran yang benar, mengikuti petunjuk Rasul, maka umat ini akan diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin yang taat kepada Allah, takut kepada Allah dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang ada di sekitar pemimpin kita orang-orang yang saleh pula. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, satu aja Ibu. Ya. Nah, barakallahu fiki. Seseorang tokoh, ya, ustadz atau ustadzah yang mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW,
maka tentunya tidak boleh kita ikuti ya. Taat kepada ustadz ini ada syaratnya, taat kepada ustadzah ada syaratnya. Selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kita ikuti. Tetapi kalau tadi mendukung bahkan menyuruh kita yaitu melakukan demo, tentunya ini tidak perlu ditaati. Apakah kita tetap mengaji dengannya? Tentunya kalau dia memerintahkan untuk ikut demo atau berpemahaman yaitu bolehnya demo, maka ini berarti ngajinya baru sebatas Quran dan Sunnah. Bapak Ibu mohon maaf, orang ngaji Quran dan hadis, Quran dan Sunnah itu di mana-mana. Masalahnya adalah cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan cara pemahaman apa. Sebab kalau caranya itu pemahamannya mengikuti masing-masing kelompok, masing-masing mazhab, masing-masing yaitu kelompok, maka ini berarti sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Makanya Bapak Ibu, saya pernah mengatakan Al-Quran itu kalau dibaca oleh orang LDII akan jadi LDII. Iya, orang LDII masjidnya, kalau kita sholat di masjidnya dipel apa tidak? Oh ya, dibersihkan. Anda tanya sama mereka, apa alasannya? Mereka bawakan ayat, mereka bawakan hadis. Hadisnya Bukhari. Masalahnya memahami ayat itu, memahami hadis itu sesuai dengan pemahamannya sendiri atau kelompoknya. Bukan dengan dikembalikan dengan pemahaman sahabat. Lu kenapa kau pakai sahabat? Karena mereka orang yang paling tahu kapan ayat itu turun, kronologisnya apa, dan bagaimana cara menerapkannya. Sahabat, orang yang diridhoi oleh Allah. Itu yang benar. Kembalikan kepada mereka. Jangan kepentingan kelompok. Makanya jangan kaget kalau ada orang, mohon maaf tanda kutip, mengaku muslim tapi ngebom sana, ngebom sini. Tanya kepada mereka yang suka ngebom itu. Anda ngebom sana, ngebom sini, bom Bali, bom Jakarta. Itu maksud apa, ada dasarnya? Quran. Pakai Quran. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, hukum Allah, maka dia kafir. Berarti negeri ini adalah negeri kafir. Dan seterusnya. Pakai hadis Nabi. Berarti mereka memahami ayat Quran, memahami hadis Nabi sesuai dengan kepentingannya. Maka kembalikan Al-Quran dan hadis itu kepada para sahabat. Bagaimana penafsirannya? Itu yang benar. Makanya termasuk ustadzah tadi, berarti pemahamannya bukan pemahaman sahabat. Ya, jadi hati-hati yang seperti ini, jelas. Ya, jadi demo ini tidak disyariatkan karena sejarahnya demo ini adalah, Bapak Ibu sekalian, demo ini bukan produk Islam. Tidak dikenal di zaman Nabi. Di zaman Nabi nggak ada demo. Para sahabat juga nggak ada. Tetapi dilakukan oleh kaum Khawarij yang ingin menggulingkan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ini ya, Khawarij. Jadi mereka yang punya pemahaman seperti ini adalah pemahaman Khawarij. Hati-hati. Menghalalkan yaitu demo dan seterusnya, bahkan menghina ulil amri, ini adalah pemahaman Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau memang sudah seperti itu kita nasihati, Bu. Dinasihati ternyata masih tetap, ya sebaiknya cari guru yang lain yang pemahamannya bagus, ya. Karena apa? Karena ini untuk keselamatan akhirat kita. Harus selektif mencari guru, harus selektif. Kita saja kalau berobat ke dokter pilih-pilih kok. Pilih-pilih. Di rumah sakit itu ada dokter spesialis penyakit dalam, sekian dokter. Pilih-pilih kok. Cari yang pasiennya paling banyak, yang titelnya paling panjang, pilih-pilih. Kenapa urusan akhirat kita nggak pilih-pilih? Hati-hati kalau belajar. Oleh karena itu, maka dalam hal ini ya kita kembalikan kepada Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah tanamkan kesabaran dalam hati kita ketika berada di tengah-tengah masyarakat atau dipimpin oleh pemimpin siapapun dia yang dirasa oleh rakyat itu kebijakannya adalah sebuah kezaliman. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan Allah berikan pemimpin yang soleh kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.